1K1 TV1. Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Tolak, tolak, tolak. PP 28 2024. Tolak, tolak, tolak. Sebetulnya sih ini namanya aksi unjuk rasa ya, dari berbagai elemen, tapi tidak apa-apa. Jangan pernah sedih dan jangan pernah kecil hati, walaupun kita dipindah-pindah, digeser-geser, digusur-gusur, tapi ini fakta yang terjadi di Republik ini. Semuanya mohon duduk yang rapi di karpet merah, menghadap ke di sini ada bapak-bapak, ada Prof. Dim Samsudin, ada Pak Saididu, ada Pak Marwan Batubara, ada Pak Hatta Taliwang, ada Om Lim, ada Pak Yakub, Pak Jida, dan Pak Paulus Januar. Menghadap ke depan sini, ibu-ibu, mohon dengan sangat biar acaranya cepat dimulai. Kita mulai acara kita, walaupun sedikit, tapi inilah yang real. Semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan harus tetap berlanjut walaupun dengan tekanan dan hambatan dari segala sisi. Oke. Hari ini kita adakan aksi akbar sebetulnya yang akan diprakasari oleh GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, oleh G45, Gerakan Undang-Undang Dasar 1945, dan FPDR, Front Penegak Daulat Rakyat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Silakan duduk kembali. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Prof. Dim Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Dalam keadaan apapun, perjuangan harus tetap berjalan. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih hati. Untuk aksi kali ini memang mengalami perpindahan sampai 3 kali. Mungkin sebagian dari kawan-kawan kita sudah berangkat ke depan gerbang gedung MPR RI, DPR RI, DPD RI, Jalan Gatot Subroto. Jadi banyak yang menghubungi saya. Namun dipindahkan ke depan gedung TVRI. Panggung sudah sempat disiapkan di sana. Namun dipindahkan lagi ke tempat ini. Kita terima saja apa perintah dari penguasa. Tapi ingat, kekuasaan itu tidak akan langgeng. Maka sebagai presidium dari GPKR dan G45, saya minta acara segera kita lakukan seberapapun yang hadir. Maka tunjukkan kedisiplinan dan ketertiban. Lagi ini banyak kamera. Nah, saudara-saudara, hari ini kita memperingati Hari Konstitusi. Aduh, gimana sih? Jadi jelek nih kalau tahu lah. Ini pengawal saya, jangan duduk itu juga. Tertib. Betapa penggunaan itu banyak kertas yang bisa diduduki rapi, hadap sini. Apa? Ya, hadap sini peserta. Dalam perjuangan harus tertib dan berdisiplin. Mas, hadap sini, wajahnya hadap sini.
hadap ke depan. Kita memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus yang merupakan hari konstitusi kala sejumlah pendiri bangsa dari berbagai agama, dari berbagai golongan berapat dan memutuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi pembukaannya dibacakan. Di dalamnya ada Pancasila. Oleh karena itu, saya ingin menyilakan beberapa tokoh yang hadir dari 3 organisasi GPKR, G45, dan FPDR. GPKR adalah Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. G45 adalah gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang disepakati oleh para pendiri bangsa dengan adendum, tentu tentang masa jabatan presiden hanya maksimum 2 kali. Kemudian ada FPDR, Front Penegakan Daulat Rakyat. Ketiga aliansi ini sebenarnya mempunyai pendukung berbagai elemen, organisasi, dan juga elemen-elemen lembaga-lembaga masyarakat. Maka izinkan saya mengundang pertama yang mewakili GPKR. Di sini ada Dr. Paulus, yang beliau adalah tokoh Katolik, seorang dokter, dan ikut menggugat undang-undang tentang kesehatan. Pak Paulus itu nanti ada, itu biar PDR. Ini tentang ini penegakan kedaulatan rakyat. Silakan Pak Paulus, masing-masing 3 menit. Terima kasih Pak Din. Saya Paulus Edward sebagai Presidium GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Pada hari ini saya bicara dengan penuh keprihatinan terhadap penyelewengan konstitusi. Dan pada peringatan Hari Konstitusi ini kita memperingati tegaknya konstitusi, namun kita menyaksikan hari ini masih terjadi penyelewengan terhadap konstitusi. Konstitusi yang mengamanatkan kedaulatan rakyat ternyata tidak dijalankan dengan benar oleh penguasa di Republik ini. Kita lihat bagaimana kedaulatan rakyat tidak diperhatikan, kedaulatan rakyat tidak diperhatikan, kedaulatan rakyat diabaikan. Antara lain dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang mencelakakan kita semua, undang-undang Omnibus Law Kesehatan yang dua-duanya adalah mengundang investor asing, menghamba pada investor asing. Di mana kedaulatan rakyat di sana? Bagaimana kesewenang-wenangan dan berbagai macam peraturan perundang-undangan lain yang diciptakan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Disinilah keprihatinan kami. Lalu juga kalau kita lihat ketika para bapak bangsa, para pendiri bangsa mencanangkan UUD 45, di situ tertulis negara berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan semata. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana sekarang ini kekuasaan ternyata yang mengendalikan hukum,
bagaimana hukum diobrak-abrik oleh kekuasaan dan terciptalah pemilu curang yang melanggar konstitusi dan juga melanggar kedaulatan rakyat. Pemilu curang yang menghasilkan anak haram konstitusi yang sekarang kemungkinan akan menjadi pimpinan kita. Apakah kita rela dipimpin oleh anak haram konstitusi? Ya, inilah, dan kita lihat ini semua, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran konstitusi yang sekarang terjadi? Tidak lain adalah Jokowi dan dinastinya. Karena itu kita harus tegakkan keadilan, kita tegakkan konstitusi, dan kita lawan semua pelanggaran konstitusi. Mengapa demikian? Karena fungsi konstitusi adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. Apabila konstitusi dilanggar, apabila konstitusi tidak dijalankan, berarti kesewenang-wenangan itulah yang akan berlaku di republik ini. Dan inilah keprihatinan kita. Jadi akhirnya saya mengajak kita semua, mengajak para hadirin, mengajak seluruh rakyat Indonesia bangkit dan bergeraklah lawan penyelewengan terhadap konstitusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Paulus, mewakili Presidium GPKR. Selanjutnya seorang lagi saya minta atas nama GPKR, Habib Sayuti Asyafri, 2-3 menit, mewakili Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Terima kasih Pak Adi yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bangga sekali bisa menjadi bagian dari gerakan yang kelihatannya kecil, tapi sesungguhnya ini gerakan yang sangat besar. Karena ada pepatah yang mengatakan tidaklah kecil sebuah gerakan yang bersandar pada kebenaran dan keadilan Allah SWT. Tapi dia lebih besar daripada yang besar, tapi bersandar pada kekuatan iblis dan kejahatan manusia. Jadi sebenarnya kita ini sangat besar. Saya belum pernah merasa terharu mendengarkan pengkitan Allahu Akbar sebagaimana tadi bilang. Jadi kedengaran itu sangat membahana. Bukan saja di tempat ini, tapi membahana dalam sistem semesta kita. Orang lupa bahwa ketika kita membangun hubungan dan kebenaran, maka kita terkoneksi dengan seluruh realitas semesta. Jadi bagi mereka yang menganggap kemanusiaan, jangan coba-coba menganggap ini sebagai satu kekuatan. Kita besar dan sangat besar, kita akan mengalahkan dan mengelakkan mereka. Sebenarnya akhir-akhir ini kita dengar ada yang mau membangun peradaban. Sebenarnya bukan peradaban yang dibangun pada, tapi yang dibangun adalah jalan kebiadaban. Sama sekali bukan peradaban. Peradaban apa dibangun di atas pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Peradaban apa yang dibangun di atas kebohongan dan penipuan terhadap rakyat yang mestinya mereka lindungi. Jadi sebenarnya mereka sedang membangun kebiadaban. Dan kebiadaban itu pasti akan hancur. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian yang menyaksikan kehancurannya. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan kehancurannya. Ada satu ungkapan dari seorang tokoh nasihatin saya. Ketika kepimpinan kali ini sedang berkuasa, terus sedang menari-nari di atas kebiadaban. Kemudian dia katakan, perhatikan saja ayam itu kalau disembelih mau mati biasanya menggelepar. Jadi mungkin ini bagian dari penggeleparan sebelum nanti mati. Jadi
kita lihat bahwa terlalu banyak sekali pelanggaran, sehingga tidak bisa lagi saya uraikan satu persatu. Terlalu banyak lah di internet, di mana-mana, sosial terlalu banyak. Pak Muslim aktif di sini sangat aktif memposting pelanggaran. Jadi bukan tempatnya untuk itu. Saya kira yang saya ingin sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Sayuti Asyatri, mewakili Presidium GPKR. Sekarang kita undang Presidium Gerakan Penegak Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1145 G45. Ada Sekretaris Presidium Bung Hatta Kaliwang, 2-3 menit. Hidup Bung Hatta! Ini Bung Hatta ini. Terima kasih Pak Den dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai. Jadi biasanya saya menggunakan bahasa rakyat yang mudah dimengerti dalam konteks penyelewengan atau yang berkaitan dengan G45. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kenapa kita sebut terjadi penyelewengan atas konstitusi atau G45, terutama yang dilahirkan atau yang jadi pikiran pendiri bangsa. Misalnya, saya ambil contoh soal pemilu atau pilpres lah ya, yang paling konkret. Pilpres menurut UUD 45 asli itu dilakukan di MPR, dihadiri oleh utusan golongan, utusan daerah, dan dari unsur partai politik. 3 itu unsurnya. Kalau sekarang kan pilpres dilakukan hanya oleh partai, padahal banyak orang yang merasa ikut berpartai, ya enggak? Ada yang merasa, misalnya barangkali Muhammadiyah yang merasa itu partai yang ada itu sebagai penyalur aspirasi. Orang NU juga barangkali sebagian yang merasa tersalur kepentingannya lewat partai. Jadi mereka tentu lebih bahagia kalau menurut UUD 45 asli itu ikut sebagai utusan golongan. Begitu juga jasa-jasa para pendiri negara, misalnya sultan yang ada di daerah-daerah itu semua dulu yang mengikrarkan diri bergabung dengan Republik Indonesia ini belum tentu seret juga ikut di dalam partai. Mereka merasa lebih nyaman, lebih baik saya mewakili daerah saya mewakili daerah istimewa Yogyakarta, saya merasa lebih senang mewakili daerah Aceh, saya lebih senang mewakili daerah Maluku Utara atau Sumbawa dan seterusnya. Jadi unsur-unsur di dalam UUD 45 yang terdiri dari 3 unsur itu adalah utusan golongan, utusan daerah, dan utusan partai hasil keterpilihan ini. Menurut UUD 45 mereka yang bermusyawarah. Itulah makna kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan permusyawaratan partai-partai. Nah, kalau permusyawaratan partai, nah ini yang kita lihat, bagi-bagi duit, siapa yang banyak duit, yang dicalonkan, ya kan? Kalau ada misalnya di MPR itu ada unsur Panglima TNI, ada unsur Kepala Kepolisian RI, ada unsur Muhammadiyah, ada unsur Kesultanan dan sebagainya bermusyawarah, maka tukang tambal ban nggak bisa dicalonkan, nggak akan lolos dari calon. Pasti yang dipilih itu orang-orang yang berkualitas, karena Panglima TNI bilang kalau dia yang jadi calon, lebih saya aja yang maju katanya. Ya kan, kira-kira begitu. Itulah persoalan konstitusi kita. Apa kita ribut-ribut ingin kembali ke UUD 45 itu karena cara pemilihan presiden ini yang tidak benar sebenarnya, tidak sesuai dengan semangat pendiri negara kita. Itu satu. Ya. Ini panjang kalau saya cerita, karena di dalam pilpres langsung itu terjadi
apa ini? Penyogokan rakyat. Masih kalau di MPR paling beberapa usul paling yang nakal itu orang partai aja, ya kan? Yang lain utusan golongan, utusan daerah, tidak akan senakal itulah. Tapi kalau pilihan lagu ini, lihat aja, rakyat jelata itu membuang terus semuanya. Jadi rusak mental moral rakyat dengan sistem yang tidak sesuai dengan konstitusi. Itu kenapa kita kritisi soal UT45 ini. Yang kedua, ini sebenarnya dan argumen cukup 2 atau 3 ya, hanya waktu saya terbatas. Yang kedua itu soal GBHN. Dalam sistem MPR kita yang turut ada GBHN, ada garis besar haluan haluan. Dengan adanya ini maka tidak ada mendadak pindah ibu kota ke harus diputuskan oleh rakyat di gedung MPR, tidak oleh DPR yang terdiri dari partai-partai yang korup itu. Mereka kan bagi-bagi duit, lalu diputuskan dengan cara yang diam-diam pindah ke ibu kota itu. Jadi itu yang tidak benar. Kenapa kita bilang bahwa kita ingin kembali ke UT45 yang asli? Karena semua hal dibahas di gedung MPR itu. Nggak bisa pinjam ke Cina sekian triliun, ratus triliun tanpa konsultasi, tanpa koordinasi. Itu alasan yang kedua mengapa kita ingin kembali itu. Alasan yang ketiga, misalnya kita tidak terapkan ekonomi ya yang liberal. Sebenarnya kan dalam konstitusi kita itu semua harus ada keadilan. Masa misalnya BUMN diajak bersaing dengan PT swasta, ya kan? Akhirnya PT swasta nggak kebagian proyek. Kalaupun kebagian uang buka doang yang dibagi. Itulah sistem liberal ini. Lalu hanya diberikan keistimewaan kepada para konglomerat. Terjadilah apa yang seperti PSN itu, nanti mungkin Pak Saidi juga akan ulas, ya kan? Di mana proyek strategis nasional hanya istimewakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini yang nggak benar. Kalau menurut UT45 itu BUMN punya urusan sendiri, yang strategis, telkom, apalagi itu minyak dan sebagainya nggak boleh diprivatisasi, ya kan? Nah, lalu koperasi dapat tempat, ya kan? Koperasi, UMKM ada ruang wilayahnya, nggak boleh bersaing dengan konglomerat. Ini kan konglomerat mulai dari produksi, distribusi sampai pengecer mereka yang kendalikan. Akibatnya yang paling rugi itu adalah kelompok pribumi, karena semua dari jalur produksi, distribusi, impor dan sebagainya dikuasai oleh mereka semua. Kapan rakyat ini akan kebagian? Nah, ini sistem ini yang kita kritisi, yang kita tidak sukai, termasuk untuk hari depan Pak Polisi juga, anak-anaknya nanti kalau sistem ini berjalan terus semua akan jadi miskin semua, jadi janda jongos semua nanti. Saya kira itu dari saya, nanti tidak terkendali saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Keras lagi, Allahu Akbar. Yang terakhir dari pelaksana atas nama Presidium FPDR Front Penegak Daulat Rakyat, Pak Marwan Batubara, silakan. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal sekitar 4 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita menyelenggarakan acara ini bertepatan dengan momentum HUT RI ke-79 dan hari konstitusi tanggal 18 Agustus tahun ini ya. Ini kalau tidak salah yang keempat. Jadi momentum ini sebetulnya kalau bicara merdeka, yang merdeka siapa? Kita lihat foto pada acara 17-an kemarin di IKN,
yang duduk di bagian depan itu konglomerat, jenderal-jenderal di belakang. Ini menggambarkan apa? Ya, artinya yang berkuasa itu siapa? Gitu. Ya. Kemudian merdeka misalnya kita bebas dari penjajahan. Faktanya penjajahan itu tidak jauh dari Jakarta. Itu titik 2 terjadi penjajahan oleh siapa? Oleh pemerintah yang didukung oleh aparat-aparat. Siapa aparatnya? Ada oknum-oknum polisinya, ada TNI-nya, ada ASN-nya, ada aparat-aparat Pemdanya. Rakyat dijajah. Jadi yang merdeka siapa, yang dijajah siapa setelah 79 tahun, itu menjadi catatan bagi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, poin kedua saya kira kita bicara kenapa ini bisa terjadi. Ternyata ada pemerintahan yang memang semakin otoriter, berada di atas hukum, berada di atas trias politika. Siapa dia? Presiden Joko Widodo. Kenapa dia bisa terus berkuasa? Karena tadi yang pertama itu ada konglomerat pendukung yang bergabung dalam pemerintahan oligarki. Nah, sudahlah oligarki, nepotis pula. Buktinya nepotis misalnya MK melalui putusan nomor 90 bisa dikangkangi untuk apa? Untuk supaya Gibran bisa menjadi cawapres. Kemudian melalui putusan MA, ya dari MK ini MA nomor 23, itu namanya Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Jadi pemerintahan otoriter yang dilegalize dengan berbagai aturan kebijakan ini sudah terjadi, yang membuat hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga. Jadi poin ketiganya adalah kenapa ini bisa berjalan mulus. Ternyata presiden kita ini menghalalkan segala cara dengan mengancam partai-partai yang coba bersikap berbeda. Ya, kebetulan banyak yang punya kasus korupsi atau mungkin kasus moral sehingga tidak percaya. Bahkan ya, sikap menghalalkan segala cara ini termasuk misalnya menyuap secara politik kepada ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan itu sudah terjadi. Terhadap siapa? Terhadap misalnya PBNU atau Muhammadiyah. Jadi kalau kita gabungkan, ada kriminalisasi kepada partai, pimpinan partai, anggota DPR, ada pemberian carrot atau umpan untuk bisa dioptasi. Siapa itu? Yaitu ormas-ormas. Inilah fakta setelah 79 tahun kita merdeka dipimpin oleh pemimpin yang semakin otoriter, tapi otoriternya ini didukung oleh berbagai aturan legal yang memang sengaja dibuat oleh sang pemimpin dan tidak bisa dikontrol oleh dua cabang kekuasaan lain, yaitu DPR dan sektor yudikatif. Nah, karena itu poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, masa depan anak-anak cucu kita ke depan, ya, masa depan bapak-bapak yang ada di Polri, TNI, ya, bahwa ini harus dihentikan. Biang keladi atau penjahat utamanya itu yaitu Presiden Joko Widodo harus dihentikan. Maka terakhir sekali dalam poin keempat ini saya mengajak kita semua untuk apa? Untuk supaya terjadi proses pelengseran Presiden Joko Widodo dalam waktu kurang dari 40 hari ke depan. Harapannya bulan depan ini bisa terjadi. Mari kita terus gelorakan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Dan setelah itu, ya, kita mau supaya sang pemimpin Joko Widodo ini diadili menurut hukum yang berlaku. Karena pelanggaran konstitusi, undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku itu sudah lebih dari cukup untuk menangkap dan memenjarakan Joko Widodo. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan
pernyataan GPKR, G45 dan FPDR. Untuk itu saya minta tim pelaksana, nggak usah dibaca nama presiden, untuk berdiri di depan, Mbak Dr. Sabriyati Aziz, Mas Indar, ya Mbak Ida, dan Daeng. Wahidin di depan aja. Ngeri. Membaca secara bergantian. Enggak, yang tamu berdiri. Saya mohon semua berdiri. Siap. Pernyataan Gerakan Kedaulatan Rakyat GPKR, Gerakan Penyataan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat GPKR, Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli G45, Front Penegak Daulat Rakyat FPDR, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 18 Agustus 2024, GPKR, G45 dan FPDR mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa negara Republik Indonesia telah mencapai usia 79 tahun. Namun, kami prihatin bahwa perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 masih jauh pada kenyataannya, dan bahkan ada gejala dan gelagat penyimpangan dan penyelewengan oleh rezim yang berkuasa yang semakin menguras kekayaan negara untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya. Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat runtuh dan diruntuhkan, hilang dan dihilangkan. Sehubungan dengan itu, GPKR, G45 dan FPDR menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendesak kepada seluruh lembaga negara untuk secara bersungguh-sungguh menegakkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai dan apalagi kekuasaan rezim yang hanya menampilkan kediktatorannya dan politik dinasti. 2. Mendesak MPR RI, baik yang lama maupun yang baru, agar mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum tentang masa jabatan presiden maksimum 2 periode. 3. Pada pelanggar dan pengkhianat terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi untuk berhenti dari keserakahan politik, menghentikan politik dinasti dan perampasan kepemimpinan partai-partai politik. Rakyat tidak akan tinggal diam dan akan terus berbuat untuk menyeret yang bersangkutan ke proses hukum, baik lewat pengadilan negara ataupun pengadilan rakyat. Jakarta, 18 Agustus 2024, atas nama Presidium GPKR, G45 dan FPDR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejumlah puluhan organisasi dan lembaga yang bergabung berafiliasi kepada masing-masing. Oleh karena itu, walaupun yang hadir dari Presidium sedikit dan para pendukung tidak banyak, janganlah kita kecewa. Jangan pernah bersedih hati dan jangan kehilangan asa. Kitab suci Al-Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali bersedih
Jangan sekali-kali kehilangan kepercayaan diri. Sesungguhnya engkau semua mempunyai kekuatan, mempunyai marwah yang tinggi jika kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu, saya mengajak semua yang hadir, saya sendiri tidak kecewa. Kita memang mengalami perlakuan semula sudah ditentukan di depan gerbang gedung MPR RI, DPD RI, DPD RI Jalan Gatot Subroto. Karena kita sesuai dengan undang-undang memberitahu secara resmi dan sudah diketahui. Namun secara mendadak dipindahkan. Saya mendapat informasi ke depan gedung TVRI di sebelah sana. Dan saya tahu karena tadi pagi juga memimpin aksi besar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Sudah dipasang panggung, namun disuruh dibongkar dan pindah ke tempat ini. Ini Bapak Polisi, suatu perlakuan yang tidak baik, suatu perlakuan yang tidak benar. Silakan dengan kekuasaan yang dimiliki, tapi yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Kita tahu polisi semacam begini. Kami menerima kesewenangan ini, tapi percayalah, perjuangan ini tidak akan berhenti. Al-Quran sekali lagi mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil, kelompok mayoritas dapat memenangkan dan mengalahkan kelompok mayoritas. Maka lewat media massa yang meliput kegiatan ini, banyak dari kawan-kawan kami seperjuangan yang tidak bisa datang, kita terima. Namun ketahuilah, perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini. 3 pendukung kegiatan hari ini masing-masing mempunyai tema, GPKR, tegakkan kedaulatan rakyat. Karena rakyat Indonesia belum berdaulat. Secara politik, kedaulatan berada di pimpinan partai politik, dan bahkan hanya segelintir dari elit partai itu yang menentukan. Tidak ada kedaulatan rakyat. Dan ketika pemilu pilpres, hak rakyat dirampas, hak rakyat dirampok, terutama dengan persebaran atas nama bantuan sosial dan lain sebagainya. Hak ekonomi yang menjadi hak rakyat sekarang ini dikuasai oleh segelintir orang, oleh kaum kleptokrat istilahnya, para pejabat yang berbisnis dan menjarah aset nasional. Inilah yang kita yakini runtuhnya kedaulatan rakyat. Bukan hanya runtuh, tapi diruntuhkan. Bukan hanya hilang, tapi dihilangkan. Maka seruan kita, tegakkan kedaulatan rakyat. G45 gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi kesepakatan para tokoh bangsa 18 Agustus 1945. Itulah dasar negara kita yang dibacakan tadi, Undang-Undang Dasar negara kita. Namun sudah diselewengkan, namun sudah disimpangkan. Yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Dasar tahun 2002.
dengan turunannya undang-undang sampai nanti kepada peraturan pemerintah terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari kesepakatan para pendiri bangsa, maka seruannya adalah terapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli. Ada penjelasannya, hasil permufakatan para tokoh bangsa pada 18 Agustus 1945 dengan adendum, yaitu tentang masa jabatan presiden maksimum 2 tahun. Maka terapkan Undang-Undang Dasar yang FPDR yang dipimpin oleh Pak Marwan Batubara, banyak jenderal di sini. Mereka melihat runtuhnya kedaulatan rakyat, maka sampai kepada desakan pejabat pengkhianat konstitusi dan kedaulatan rakyat harus ditangkap, seret, dan jebloskan. Ini kalau polisi berani untuk menjeblos. Tapi ini ya, hati nurani rakyat, jangan main-main. Apalagi di akhir masa jabatan semakin menjadi-jadi, melanggar konstitusi, kami punya bukti, melanggar hukum, maka jangan main-main. Saya kira ya, tidak akan bisa lepas begitu saja. Tadi dibacakan ya, tangkap, seret, dan jebloskan. Kalau tidak lewat pengadilan negara, lewat pengadilan rakyat. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng kemungkaran dan kemaksiatan seperti ini. Saya sebagai muslim, sebagai insan beragama, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kepada tokoh non-muslim, ahsanul hatimin, ahsanul hatimin, sebagai hakim yang tertinggi. Maka semuanya, baik wartawan termasuk penjaga keamanan, jangan pernah lepas dari keyakinan seperti ini. Jangan karena merasa sedang berkuasa semena-mena. Kami rakyat, saya pribadi terus terang sudah meninggalkan hal-hal duniawi. Ini semata-mata untuk kepentingan ukhrawi. Maka oleh karena itu mohon pernyataan kami dapat disebarluaskan. Nah sekarang, mohon maaf membawa acara, saya ambil lagi. Ada sesi kedua orasi, mohon singkat dari dua elemen tidak terkait dengan GPKR, G45 dan FPDR, organisasi lain, dan pernyataan mereka saya yakin semakin membuktikan ada kerusakan moral di tubuh bangsa ini. Pak Said Didu, ini nama lengkap beliau Muhammad Said Didu, sering disingkat Mossad, yang sekarang sedang memperjuangkan nasib rakyat di 9 kecamatan yang dirampas begitu saja oleh rejim yang otoriter ini dan didukung oleh aparat keamanan. Tolong sampaikan secara ringkas, beliau ini sudah dipanggil polisi mau ditangkap. Saya menyediakan diri untuk Pak Said Didu kalau mau ditangkap karena tidak benar. Terang ini berkaitan dengan kezaliman dari kekuasaan, dan ini tidak bisa dibiarkan menurut ajaran agama. Secara singkat nanti, dan yang mau pilih GIB siapa? Hanya satu orang. Ya, Bu Rita, Gerakan Indonesia Beradab, yang juga punya aspirasi yang kita dukung bersama tentang peraturan pemerintah nomor 28. Setelah ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandang gelanggang meskipun seolah. Itu moto perjuangan kader pajak Indonesia. Dan saya kader
pelajar Islam Indonesia. Jadi kalau datang ke Pantai Indah Kapuk sendirian, itulah kader pelajar Islam Indonesia. Hari ini kemarin kita menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi sudah membunuh konstitusi dan menjadikan dirinya sebagai konstitusi. Tandanya adalah dari ibu kota negara, ibu kota Nusantara namanya, mereka menghina Istana Negara Bogor dan Istana Jakarta, menyatakan istana kolonial. Padahal istana itu direbut oleh para pejuang kita yang mengorbankan jiwanya. Dan mereka, Joko Widodo bangga menghina istana yang direbut itu. Dari sana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi menghina kota Jakarta sebagai kota feodal. Padahal kota ini direbut. Puluhan ratusan pahlawan yang mengusir penjajah. Di saat yang sama menghabiskan uang rakyat 84 triliun dan untuk upacara 84 miliar untuk mengundang influencer dan mengundang para konglomerat hadir di sana untuk berpesta dan mengusir rakyat lokal tidak boleh hadir dalam upacara. Itu adalah simbol betul-betul rezim Joko Widodo sudah membunuh konstitusi dan menginjak konstitusi dan menjadikan dirinya konstitusi. Jadi hari ini kita memperingati matinya konstitusi yang dibunuh oleh rezim Joko Widodo. Saya berharap Presiden terpilih Prabowo berkenan melahirkan kembali konstitusi yang asli yang dirumuskan 18 Agustus 1945. Kenapa itu harus dilakukan? Prof. Din, saya ingin menyatakan bahwa gara-gara konstitusi terjadilah siklus kekuasaan dan namanya adalah siklus rampok, sogok, dan berkuasa. Rampok semua oleh para pengusaha yang menjadi penyumbang dalam kekuasaan. Habis itu sogoklah rakyat dengan berbagai bentuk bansos, macam-macam, ormas disogok. Habis itu berkuasa lagi dan bersuasa lagi dan menyogok lagi. Siklus ini bisa terjadi. Nah, kita di depan mata kita, saya katakan Pantai Indah Kapuk itu sedang terjadi proses mengambil alih hak rakyat yang sangat nyata di depan mata kita. Luasnya itu saya yakin akan melebihi Singapura, karena perkiraan saya akan ada perampasan hak rakyat sekitar 100.000 hektar dengan harga yang sangat tidak masuk akal, Rp50.000 per meter. Saya makan es krim di Pik 2 harganya 100.000. Saya membayangkan harga es krim 2 meter tanah rakyat. Di atas tanah saya berdiri yang dijual oleh mereka dengan harga 36 juta rupiah. Bapak dan Ibu bayangkan dia beli dari rakyat di Rp50.000 dan dia jual dengan 36 juta rupiah. Apa yang terjadi? Semua aparat, semua preman sudah menjadi kacung daripada para penyumbang penyogok kekuasaan, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Pik 2 yang depan mata kita itu terjadi di seluruh kota di Indonesia, dan kita menyaksikan kemarin bagaimana mereka ketawa-ketawa di atas puncak bukit di Indonesia, di ibu kota negara. Mereka itulah yang menguasai negeri ini. Mereka itulah yang menguasai partai politik. Mereka itulah yang menguasai siapa yang menjadi pejabat-pejabat akan datang. Pertanyaannya, relakah kita serahkan negeri ini kepada mereka? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Wakil Gerakan Indonesia Beradab yang atas nama kita semua di sini di tengah sini menggugat peraturan pemerintah nomor 28 yang di beberapa pasalnya berpotensi untuk melegalkan kontrasepsi bagi remaja dan pelajar. Ini sungguh satu peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani oleh Presiden yang akan merusak generasi bangsa yang akan datang. Suatu peraturan pemerintah yang menjadi anti klimaks dari revolusi mental karena bersifat dekonstruksi mental. Dari atas nama kita Gerakan Indonesia Beradab, secara singkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Subagio, mewakili Presidium Gerakan Indonesia Beradab. Ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Bapak dan Ibu, di Hari Konstitusi ini kita ingin mengingatkan bahwa para pendiri bangsa kita tidak pernah meniatkan konstitusi kita adalah konstitusi yang freedom from religion, yang bebas dari nilai-nilai agama, konstitusi yang tidak berketuhanan. Pada dasarnya ini yang kemudian juga dibenarkan oleh beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi ketika kami menggugat beberapa undang-undang yang terkait dengan nilai-nilai moral. Kita menggugat KUHP yang terkait dengan cabul sesama jenis, pemerkosaan, dan perzinahan. Tetapi kemudian ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, padahal kemudian seluruh hakim Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang godly constitution, konstitusi yang berketuhanan, konstitusi yang membawa cahaya-cahaya ketuhanan. Ini disepakati oleh semua hakim Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya beberapa turunan dari konstitusi kita, baik dalam undang-undang yang dibentuk selama masa rezim Jokowi ini, itu yang kemudian melahirkan beberapa perundangan yang justru kemudian berpotensi untuk mengafirmasi, menguatkan beberapa perilaku seksual bebas. Undang-undang atau peraturan PP 28/2024 ini hanya satu turunan saja dari banyak undang-undang yang sebenarnya sudah dibentuk sebelumnya. Yang sebagian besar undang-undang itu yang terkait dengan moral justru kemudian tadi mengafirmasi berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual dan kebebasan seksual. Bapak dan Ibu bisa bayangkan dalam satu peraturan pemerintah ini bagaimana kemudian ada satu pasal 103 ayat 4E yang memberikan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Walaupun Kemenkes kemudian berargumen ini hanya untuk remaja atau pelajar yang sudah menikah, tetapi ini tidak ada satupun dalam penjelasan pasal-pasal dan ayat ini. Jadi ini patut kita duga bahwa ini adalah pasal karet. Walaupun ada, mereka selalu juga berkelit dengan pasal 98 yang mengatakan tentang kesehatan reproduksi terkait dengan norma agama. Tetapi ini tadi hanya sekedar stempel saja, karena berbagai undang-undang yang terkait dengan moral stempelnya ada memang, azasnya dipakai, tetapi turunannya tidak begitu semua. Turunan pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya pendampingan, edukasi dan lain sebagainya tidak pernah memasukkan azas agama sebagai bagian dari menyelesaikan masalah-masalah moral.
Bapak dan Ibu, kita tidak pernah menafikan tentang berbagai kerusakan seks bebas, terus kemudian mereka yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Tetapi penyelesaiannya bukan dengan kontrasepsi, bukan dengan aborsi. Jadi PP ini juga menyangkut tentang aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual. Aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual, maka di dalamnya berpotensi untuk siapa saja mengajukan dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan para penzina sekalipun, mereka yang kemudian berzina, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, mereka kemudian bisa mengatakan bahwa saya korban kekerasan seksual. Undang-undang ini benar-benar undang-undang yang membawa misi tentang merubah masyarakat tentang paradigma seksualitas. Ini memang mereka menargetkan ini untuk mengubah paradigma kita, paradigma masyarakat terkait dengan seksualitas. Dan ini sudah dilakukan sistematis Bapak dan Ibu sekalian, karena kami mengawal undang-undang ini sudah sekitar, tidak hanya undang-undang kesehatan, tetapi ada undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak, dan lain sebagainya, yang semuanya memasukkan beberapa hidden agenda yang sebenarnya ingin mengubah paradigma kita tentang seksualitas. Bapak dan Ibu, ini kita kalau memotret kejadian di Amerika perlu 50 tahun untuk sampai di titik pelegalan pernikahan sesama jenis. Maka kita tidak akan biarkan negara ini sampai di titik apa yang kemudian menjadi kiblat kita tentang kebebasan seksual. Bapak dan Ibu siap untuk terus berjuang bersama kita? Ya. Tolak PP 28 2024, tolak. Itu saja Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mewakili Gerakan Indonesia Beradab. Mohon maaf baru terakhir untuk berdiri lama. Sama. Saudara-saudara, dari dua hal terakhir sangat jelas adanya pelanggaran konstitusi, adanya sikap kediktatoran yang dalam bahasa agama adalah kezaliman terhadap rakyat 9 kecamatan yang berada di pantai utara Kabupaten Tangerang yang tergusur, yang terusir dari kampung halamannya sendiri. Ini yang diperjuangkan oleh Pak Muhammad Said Didu seorang. Tapi Pak Said Didu, Anda tidak sendiri. Kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dari GPKR, G45 dan FPDR, dan saya pribadi menyediakan diri menjadi tameng mau menjadi apa untuk perjuangan membela kesejahteraan rakyat. Karena Pak Said Didu dipanggil oleh polisi, hati saya terus terang miris. Yang membela kepentingan rakyat, mengapa dia yang dipanggil oleh polisi? Mengapa mereka, para konglomerat yang ingin mengambil tanah rakyat tidak diusik-usik oleh aparat penegak hukum dan keamanan? Di mana hukum? Di mana keadilan? Maka terus terang saya menyediakan diri dan saya usulkan Pak Said Didu suatu waktu kita kerahkan rakyat di 9 kecamatan itu untuk bangkit, didukung oleh rakyat lain yang cinta keadilan, ikut bersama kita
untuk menggugat haknya sendiri yang dalam bahasa agama Islam hifzul mal, memelihara harta benda milik kita ini adalah bagian dari kewajiban asasi seorang muslim dan muslimah. Ini mohon Bapak polisi yang hadir di sini sampaikan ke atasannya. Ya Bapak polisi, kawan-kawan saya, jelas tadi didengar, sampaikan ke atasan Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau memanggil Said Didu yang membela rakyat, apalagi sampai untuk menersangkakan, ini sungguh merupakan kezaliman. Percayalah, Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Mereka yang rela menegakkan kezaliman seperti ini, saya yakin tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang kehidupan keluarganya. Ini yang perlu disadari. Saya mohon maaf terpaksa berbicara keras dan baru kali ini kebetulan sahabat saya Pak Said Didu, jangan berhenti dan jangan pernah katakan saya berjuang seorang, karena banyak dari rakyat ini yang akan membela perjuangan Bapak. Dan tolong sampaikan ke rakyat 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang, termasuk katanya kampung halaman dari Wakil Presiden sekarang. Kenapa Wapres diam saja? Iya, kampungnya Bapak Wakil Presiden ini sungguh tidak dibiarkan, dan ini tidak terjadi di Tangerang, di Serang saja, di banyak tempat dari Republik ini terjadi perampasan tanah hak milik rakyat, termasuk yang di Riau juga Rempang. Maka mereka tidak bisa merayakan kemerdekaan karena mereka merasa belum merdeka. Sama halnya dari gerakan Indonesia Beradab tadi, saya tidak habis pikir seorang presiden mau menandatangani peraturan pemerintah yang bernada dan berpotensi melegalkan perzinahan, membolehkan memakai alat kontrasepsi, melegalkan aborsi atas dasar kekerasan seksual. Kalau PP ini diterapkan, maka tidak lama lagi negeri yang rakyatnya beragama ini akan hancur moralnya. Ini sungguh merupakan peraturan pemerintah yang tidak bermoral, yang tidak beradab. Maka gerakan Indonesia Beradab kita dorong di depan untuk memperjuangkan ini, karena anak cucu kita semua, mohon disadari, akan berada pada alam seks bebas, karena mereka diperkenankan, bahkan disediakan oleh negara untuk memiliki alat kontrasepsi yang tentu akan membuka peluang bagi seks bebas. Inilah saudara-saudaraku pertemuan kita. Sekali lagi, walaupun tidak banyak yang hadir, kita tidak pernah kecewa. Mohon pers, silakan gambarkan bahwa yang hadir hanya segelintir, atau polisi melaporkan ke atasannya hanya segelintir. Namun saya atas nama pengarah dari GPKR dan G45 mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang sudah mengawal aksi kita ini. Mungkin jumlahnya lebih banyak dari peserta, sehingga aman ya. Terima kasih.
sampaikan, nanti juga saya hubungi langsung Bapak Kapolda yang telah mengamankan acara kita ini. Meskipun disuruh pindah-pindah, kami ini rakyat yang ya taat saja, namun mencatat ini kesewenang-wenangan yang tidak sebianya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan, apalagi beragama. Ini bapak-bapak mohon maaf, saya kebetulan langsung berhadapan. Ada yang lihat saya, ada yang tidak. Ini tidak baik dari sudut manapun, termasuk dari sudut agama. Ya, namun apalah kita ini rakyat, tapi jangan macam-macam dan semena-mena terhadap rakyat. Oke, jaga semangat, jangan pernah gentar, jangan kendor semangat. Coba ikuti saya dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Samsi dan seluruh jajaran dari Presidium GPKR, FPDR dan G45. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Presidium GPKR, FPDR dan G45 yang telah membersamai kita, yang menjadi motor kita, yang menjadi motivator kita, dan menjadi pemimpin kita untuk tetap bergerak, berjuang untuk negara kita, untuk negara tercinta, untuk anak cucu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, dan tidak akan kapok untuk tetap turun ke jalan, walau hanya sedikit yang turun. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945. Pengkhianat kedaulatan rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. 1K1 TV1